Selamat pagi adik-adik. Senang sekali bisa bertemu kembali pada hari ini. Lalu sepikir-pikir sudah 5 bulan ya kita nggak ketemu. Paling nggak adik-adik sudah 5 bulan nggak ke gereja karena corona ini. Tapi Lause berharap walaupun di rumah kita beribadah harus dengan sikap yang sopan ya. Dan satu hal lagi Lause ingatkan, nggak ada boleh yang main-main, main gadget, sambil makan juga nggak boleh. Biarlah dengan sikap yang sopan kita datang ke hadapan Tuhan, katakan kepada Tuhan, terima kasih pagi hari ini kita boleh beribadah sekolah minggu. Langsung undang semuanya bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian I will sing for Jesus. Udah bisa kan ya? Nah kalau udah bisa kita pakai gerakan ya. Adik-adik mau ngajak mami papi juga nggak apa-apa. Oke semuanya ya, ikuti Lause ya. Kekuatanku, untukmu Tuhan, pujian dan sembahku, untukmu Tuhan, semua di hidupku, untukmu Tuhan, selama-lamanya, untukmu Tuhan, selama-lamanya. Oke, sekarang anak-anak tangannya dilipat, kepala ditundukkan. Kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari. Semua ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk boleh memuji-muji nama-Mu, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong semua Lause yang melayani pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah masih tetap berdiri ya, masih tetap berdiri, tidak ada yang duduk. Kita akan memuji nama Tuhan kembali. Kita mau katakan I love you Jesus deep down in my heart. Aku cinta Tuhan dalam sekali. Pakai bahasa Indonesia dulu ya. Semuanya bergerak, semua katakan Tuhan aku mengasihimu, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku
dalam sekali. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, lihat ya, di belakang ada, di tayangan ini ada QR code. Yang sudah punya handphone bisa ya memberikan persembahan melalui Dana, GoPay, atau OVO. Nah, buat adik-adik yang belum bisa, minta tolong mami papi ya. Biarlah hari ini kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan katakan, Tuhan, saat ini kami membawa persembahan buat Engkau, persembahan kami. Semua adik-adik siapkan ya. Yang belum bisa, minta tolong mami papi. Biarlah dengan penuh sukacita, dengan sungguh hati, kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita katakan dengan hormat, persembahan kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita katakan sekali lagi persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Semua tangannya dilipat, kepala ditundukkan, lalu saya akan berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih jikalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan buat Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati mama papa yang bekerja. Sekali lagi Tuhan, biarlah setiap persembahan kami Tuhan boleh sungguh Tuhan terima di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah. Kita mengucap syukur di masa corona ini, Tuhan tetap menjaga dan memelihara anak-anak. Biarlah kita naikkan dengan sungguh-sungguh Tuhan, siapkan hati kami untuk boleh menerima berita firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Katakan sekali lagi, hanya ada satu Tuhan. Semuanya ya. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu
Biarlah setiap anak-anak dalam sikap berdoa, katakan kepada Tuhan, Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, boleh duduk dengan tenang 5 menit, 10 menit, 15 menit mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolonglah kami yang kecil ini ya Tuhan. Kita akan naikkan musik pujian ini dengan sikap berdoa setengah suara. Semua katakan hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Katakan Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Shalom anak-anak, apa kabar? Anak-anak masih semangat untuk ikut ibadah sekolah minggu online? Masih dong ya, karena lo sepercaya saat ini Tuhan ada bersama-sama dengan anak-anak. Tuhan lihat waktu anak-anak sama-sama duduk manis mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, lo semua nanya sama anak-anak, kira-kira kalau disuruh milih, anak-anak mau hati yang bagus atau hati yang tidak bagus? Hati yang oke, yang cantik, atau hati yang bercabang? Pastinya anak-anak suka ya, hati yang cantik, hati yang bagus. Hati yang bercabang pasti tidak suka. Tuhan pun suka seperti itu. Tuhan suka anak-anak duduk manis dengan hati yang siap mau mendengarkan firman Tuhan. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lo semua ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Kita mau sama-sama ucapkan satu statement sebelum kita berdoa. Statementnya mengatakan seperti ini. God knows everything. Sekali lagi sama-sama lo ya. God knows everything. Tuhan tahu semua hal. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu isi hati anak-anak. Tuhan tahu isi hati Lose. Kita mau sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan yang baik, kami percaya Tuhan melihat kami saat kami sedang beribadah. Kami berdoa, mohon Tuhan menolong kami. Mohon Tuhan menyertai kami. Kami mau Tuhan duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, yang kita ambil buku cerita atau Alkitab? Mau ambil buku ceritanya atau Alkitabnya? Kita ambil Alkitabnya ya. Oke, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga dan setelah Rasul Petrus berkhotbah tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, para pengikut Kristus dalam Kisah Para Rasul hidup saling mengasihi dan saling berbagi. Jika mereka memiliki sesuatu yang lebih, mereka akan bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Ketika mereka mempunyai uang,
mereka akan bagikan kepada mereka yang miskin. Ketika mereka punya rumah, tanah atau ladang, mereka akan menjual dan uangnya akan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, anak-anak, pada waktu itu ada Ananias dan Safira. Mereka adalah sepasang suami istri. Suatu hari, Ananias berkata kepada Safira, "Safira istriku, mari kita jual tanah kita dan uangnya kita berikan kepada para rasul untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Tapi kita ambil sebagian uangnya, kita simpan sebagian uangnya. Tapi kita akan katakan kepada para rasul itu, kalau itu adalah hasil seluruh penjualan tanah kita. Bagaimana? Kamu setuju?" Dan Ananias menyetujui apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh suaminya. Karena itu mereka menjual tanahnya dan mereka simpan sebagian dari hasilnya untuk mereka sendiri. Sebagian lagi dibawa oleh Ananias ke depan kaki rasul-rasul. Waktu itu Ananias berkata kepada Rasul Petrus, "Rasul Petrus, aku memberikan ini hasil penjualan tanahku seluruhnya. Aku berikan untuk orang-orang yang membutuhkan." Pada waktu itu, Roh Tuhan berkata kepada Petrus bahwa Ananias berbohong. Karena itu Rasul Petrus bertanya kepada Ananias, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis dan engkau mendustai Tuhan? Kalau engkau tidak menjual tanah itu tetap menjadi milikmu. Setelah kamu jual pun, tanah itu tetap menjadi milikmu. Seluruh hasilnya tetap ada dalam kuasamu. Mengapa engkau mendustai Allah? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah, Ananias." Setelah Petrus berkata seperti itu, Ananias seketika itu juga langsung rebah ke tanah dan meninggal. Semua orang yang ada di situ terkejut. Dan beberapa orang muda membawa mayat Ananias dan menguburkannya keluar kota. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, datang. Dia berpikir suaminya sudah mendapat banyak pujian. Dia berpikir suaminya pasti dipuji-puji oleh banyak orang. Karena itu dia datang dengan penuh kebanggaan. Di depan Petrus saat itu, dengan wajah yang tersenyum, Safira mendatangi Petrus. Tetapi Petrus bertanya kepada Safira, "Safira, betulkah dengan harga sekian engkau menjual tanahmu?" Dan Safira berkata, "Betul, jumlah itu yang kami dapatkan. Itu seluruh penjualan tanah kami." Karena Safira sudah bersekongkol dengan suaminya bahwa mereka akan menahan sebagian. Karena itu Petrus juga berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat mendustai Allah? Lihat, orang-orang yang baru mengubur suamimu baru saja pulang. Dan mereka akan bersama-sama menguburkan engkau juga keluar." Anak-anak, setelah itu Safira dibawa keluar dan dikuburkan di sebelah suaminya. Anak-anak, sedih sekali ya. Ananias dan Safira mendapat hukuman karena mereka berbohong. Berbohong itu good atau bad? Bad ya. Tuhan tidak suka orang-orang yang berbohong. Tuhan suka anak-anak berkata jujur dan berbuat jujur. Anak-anak, hari ini kita belajar bersama-sama. Ada 2 hal yang kita mau belajar sama-sama. Yang pertama, kita harus ingat bahwa Tuhan tahu isi hati dan pikiran kita. Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran dan di dalam hati Ananias dan Safira. Karena itu, tadi awal kita sudah katakan, God knows everything. Kita ucapkan sama-sama sekali lagi ya. God knows everything. Tuhan tahu isi hati dan pikiran kita. Yang kedua, kita mau belajar bersama-sama. Kita harus bicara jujur. Tuhan mau kita bicara jujur. Tuhan tahu kita mau melakukan semua hal yang jujur. Tuhan mau kita melakukan semua hal yang
baik. Anak-anak, kita mau bersama-sama hafalkan ayat hafalan kita ya. Roma 6 ayat 18. Sekali lagi, Roma 6 ayat 18. Apa bunyinya? Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi ya. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sama-sama kita mau berdoa. Tuhan, ajar kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup jujur di hadapan Tuhan. Di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, di dalam perkataan kami, juga di dalam perbuatan kami. Kami mau ya Tuhan, jadi anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan tahu semua hal. Tuhan tahu isi hati dan pikiran kami. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sampai minggu depan ya. Kita mau bersama-sama mengerjakan aktivitas kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sekarang saatnya kita mau melakukan dan membuat prakarya. Adik-adik sudah dengar cerita kan? Nah hari ini Lause mau ajak adik-adik bikin seperti ini. Nah ini adalah gambar hati. Lause mau adik-adik mengungkapkan isi hati adik-adik setelah mendengar cerita Safira, responnya apa? Nah, Lause ada kasih contoh di sini seperti jujur, tidak iri, baik, tidak egois, taat. Kemudian di sini ada hati-hati yang kosong. Adik-adik boleh tuliskan apa saja yang ada di pikiran dan perasaan adik-adik. Kalau tulisannya nggak sama kayak Lause juga nggak apa-apa. Kita mulai ya. Alat-alat yang kita butuhkan, alat-alat yang sederhana. Lause di sini ada kertas, gunting, kemudian ada juga lem. Nah untuk kertas ini boleh kertas warna-warni, jadi nggak perlu aduh mami mau yang kayak Lause punya warna ungu, warna hijau. Segala yang ada di rumah yang dipakai ya, jadi nggak boleh ngerepotin mami papi untuk beli keluar lagi. Jadi hatinya ini kita bikin hati yang sambung, tidak terputus, caranya gampang sekali. Nah adik-adik lihat ya, ada kertas besar ini, kemudian kita lipat. Nah nanti adik-adik yang kecil yang nggak bisa minta tolong mami papi ya. Kemudian ini dilipat sekali lagi. Nah bagian yang tidak terputus ini harus ada di sebelah dalam. Nah kemudian kita gunting seperti ini, gunting bentuk hati. Besar kecilnya selera adik-adik ya. Mau hatinya besar atau mau hatinya kecil. Kita gunting seperti ini. Nah jadi deh hatinya. Nah ini hati yang besar. Kemudian tulisannya itu adik-adik buat lagi dari kertas yang warna lain. Kita bikin hati-hati kecil ya. Kita bikin hati-hati kecil seperti ini. Nah bikin sebanyak yang adik-adik inginkan. Kemudian adik-adik tempel di sini berbagai hati. Kemudian ditulis ya yang seperti Lause kerjakan tadi. Nah kalau sudah jangan lupa diupload supaya guru-gurunya bisa lihat. Bisa ya semuanya ya. Nah Lause tunggu aktivitasnya. Jangan ada yang sampai enggak buat ya. Nanti minggu depan kita bisa lihat di tayangan selanjutnya. Oke, selamat mengerjakan kreativitas di rumah masing-masing ya. Sampai jumpa minggu depan, bye-bye. Tunggu dulu. Nanti setelah dibikin Lause tunggu ya. Sebelum jam 5 difoto dan di WA ke Lause masing-masing. Supaya Lause bisa lihat nih siapa anak-anak yang sudah buat kreativitas. Bisa ya, Lause tunggu ya. Oke, sampai ketemu. Dan ini bye-bye beneran.